Shalom Bapak Ibu. Semuanya Bapak Ibu ya. Ada yang saudara-saudari, calon Bapak Ibu. Luar biasa. Terima kasih Bapak Ibu atas sambutan untuk hari ini. Sudah memenuhi undangan Komisi Kerasulan Kitab Suci untuk bersama-sama belajar menjadi orang tua yang berkenan kepada Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kita semua yang hadir di tempat ini, seperti tadi kata Pak Halim, pasti sedang dalam juga perjuangan. Kita semua sedang berproses untuk menjadi orang tua yang lebih baik. Mungkin juga ada dari antara kita yang saat ini ada di titik terendah di dalam hidup kita. Karena mungkin kita pikir, aku sudah gagal. Mungkin kita berpikir, aku gagal di dalam mendidik anak-anakku. Bapak Ibu saudara-saudari, saya menikah 30 tahun. Anak saya 2, usia 30 tahun dan 28 tahun. Laki-laki, mereka sekarang di Jakarta sebagai sutradara. Dan suami saya di depan, silakan berdiri Pak Singgi yang dikasihi Tuhan dan sangat saya kasihi. Terima kasih sudah mendampingi dan menjadi ayah buat anak-anak saya dan juga pasangan buat saya yang selalu mendukung. Kalau tadi dikatakan saya sudah menyelesaikan S3, itu juga karena dukungan suami saya. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari, tapi perkawinan kami bukan tanpa pergumulan. Kami menikah 30 tahun dan boleh saya katakan 20 tahun pertama itu berat sekali buat saya, juga pasti buat suami. Dan 5 tahun pertama itu seperti neraka buat saya. Nanti saya cerita kenapa, sudah izin sama suami. Lalu ini kenapa saya tampilkan foto waktu saya menerima gelar S2 pendidikan. Dan foto selanjutnya ketika saya menyelesaikan S3 teologi. Tolong langsung dijalankan. Dan berikutnya lagi, beberapa pelayanan yang sudah tadi disebutkan. Saya mendampingi para frater kurang lebih 22 tahun. Dan juga saat ini saya mendampingi untuk mengajar para frater di STFT selama kurang lebih 22 tahun. Dan beberapa pembinaan yang saya lakukan. Tapi Bapak Ibu, semua pelayanan ini tidak lepas dari perjuangan juga. Artinya waktu itu, kalau tadi dikatakan beberapa buku, saya menulis menjadi kekasih Tuhan dan kekasih suami, menemukan Tuhan dalam hidup perkawinan. Itu adalah karena pergumulan. Dan saya bisa berdiri di sini di hadapan Bapak Ibu, itu hanya karena kemurahan dan belas kasih Tuhan. Kalau mau ngikutin saya ini orang yang sangat ambisius. Waktu menikah, saya itu sering bertengkar awalnya, karena saya pengen sekali menyelesaikan S2. Karena buat saya, prestasi dan gelar itu nomor 1. Dan saya nggak bisa melihat keluarga, anak-anak, suami itu sebagai anugerah dari Tuhan. Karena mata saya masih ditutupi oleh ambisi yang belum selesai. Waktu SMP, kuliah, SMA, saya tuh berambisi untuk nanti jadi wanita karier. Jadi saya ngikutin organisasi macam-macam, belajar bahasa Inggris, komputer dan lain semuanya. Supaya menjadi investasi, kalau saya nanti lulus kuliah, saya bisa sukses menjadi wanita karier. Tetapi Tuhan berkehendak berbeda. Melalui suami saya nggak bisa mendapatkan itu karena suami bilang, ngapain kamu kerja sama orang? Ngapain kuliah lagi? Saya kan juga punya pekerjaan sendiri. Tapi pekerjaan waktu itu suami tidak sesuai dengan bayangan dan harapan saya yang menjadi wanita karier. Dengan pakaian yang bonafit di kota besar, di bangunan atau gedung-gedung yang bagus, yang bonafit begitu. Jadi singkat kata, awalnya saya menyesali perkawinan, dan efeknya pasti juga kena ke anak. Saya nggak bisa menjadi seorang ibu yang memberikan seluruh hati saya untuk anak saya. Bapak Ibu, tapi pada suatu titik, ketika saya sungguh-sungguh sudah pasrah, saya
ada di titik terendah. Waktu itu berkali-kali saya mau kuliah lagi, tetapi kemudian ada aja halangan. Sehingga yang terakhir itu seorang pastor datang ke rumah, dan waktu itu saya sebenarnya udah punya formulir mau ngambil S2 manajemen, pertama psikologi, kemudian pindah ke manajemen. Terus dia bilang, kalau kamu masih punya anak kecil dan kuliah lagi, kamu stres loh. Romonya bilang begitu. Nah, pada waktu Romonya pulang itu saya benar-benar hancur hati. Saya marah sama Tuhan. Saya bilang, Tuhan, masa sih aku ini mau kuliah lagi aja kok nggak bisa-bisa. Nah, pada waktu itu karena memang saya udah bergabung di dalam komunitas, saya udah terbiasa juga baca kitab suci tiap hari. Tapi Bapak Ibu, pada waktu itu, waktu Tuhan, hati saya benar-benar dibuka. Ketika saya udah hancur, tidak punya pegangan, tidak punya harapan apapun lagi. Saat itulah firman Tuhan berbicara secara kuat buat saya. Carilah hikmat yang dari Tuhan, karena hikmat manusia sia-sia. Bukan berarti semua gelar atau pendidikan tidak berarti. Tapi buat saya menjadikan itu tujuan hidup saya nomor 1. Mengalahkan Tuhan dan keluarga. Bapak Ibu, waktu itulah hati saya diubah. Dan saya bisa melihat bahwa panggilan Tuhan buat saya adalah untuk melakukan kehendaknya lewat keluarga saya dan sesama. Mulai pada saat itu saya bilang, Tuhan, hidupku ada di tangan-Mu. Dan waktu itu ada damai di hati saya. Dan saya bisa mensyukuri anugerah Tuhan di dalam diri anak-anak saya, suami saya, keluarga saya. Dan waktu itu saya minta izin sama suami, dekat rumah, kami tinggal di Tidar di Malang, ada STFT. Dan saya bilang, boleh nggak saya kuliah di STFT sama frater-frater itu, tahun 98. Suami saya bilang, boleh. Tuhan akhirnya bukakan jalan ketika saya udah menemukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, hati Tuhan dalam hidup saya, yaitu menomorsatukan kehendaknya, maka Tuhan juga buka jalannya lewat suami. Bapak Ibu, hati Tuhan, ini yang kita mau cari. Apa yang Tuhan mau di dalam hidup kita saat ini sebagai orang tua? Di dalam pergumulan kita masing-masing, apa yang Tuhan sedang mau bicara kepada kita? Bapak Ibu, tahun lalu, awal tahun, suami saya check up rutin. Lalu kemudian suami saya mau maju, ngomong sendiri. Silakan saya undang Pak Singgi, Paulus, untuk menceritakan satu kisah, di mana kisah ini juga menjadi suatu tanda buat kami bahwa Tuhan tidak pernah tinggalkan kita. Ya. Jadi apakah ada mic satu lagi? Terima kasih. Ya, jadi awal tahun agak ke tengah sedikit Pak Singgi. Nah, silakan mungkin diceritakan awal tahun itu apa yang terjadi. Saya sering diajak, sering. Ya, saya bilang siap-siap menjadi suami siaga. Ya. Sudah nyala. Selamat pagi semua. CV saya nggak perlu ya. Kalau panjang, saya mantannya. Ya, Januari 2024 saya check up, sebetulnya rutin, cuma diajak teman. Hasilnya punya saya jelek, bukan check up, foto, CT scan. Saya ada tumor di sebelah paru-paru kiri, besarnya sekitar sekepal. Yang saya heran, saya kok nggak stres. Malah saya tanya kepada dokter, waktu saya tinggal berapa tahun lagi. Saya kelihatan sukacita nggak? Sukacita, luar biasa. Ya, saya seperti sering diberi permen sama Tuhan. Saya flashback dikit ya. Saya pernah BAB darah, pernah muntah darah, semua tidak sengaja. Pernah dokter bilang saya stroke, ya dari hasil foto. Sampai hari ini saya bisa berdiri. Yang terakhir, saya pernah kepleset jatuh, terlentang, pecah. Kayak 10 cm di tengkorak saya. Darahnya luar biasa banyak. Saya juga masih hidup. Tapi pada saat saya dapat foto, saya nggak percaya. Kok ada? Saya nggak merokok. Sudah berhenti merokok 25 tahun yang lalu. Lebih dari 2 tahun. Kedua, saya pergi-pergi kok nggak ngos-ngosan.
nggak ada perasaan capek atau merasa apa, selalu senang, semangat. Tapi lihat hasil itu saya nggak terima. Saya keliling kemana-mana, semua dokter di Jakarta, Semarang, Surabaya, sampai luar negeri. Yang saya heran, semua dokter juga ngomong yang sama, cuma terbagi 3. Ada yang ngomong operasi, ada yang ngomong kemo, ada yang ngomong ya mau apa lagi. Tapi dites lulus, tes naik turun tangga berapa kali lulus, jalan cepat lulus, lari pun juga lulus, hirup-piup juga lulus. Saya tambah merasa, ya kok aneh. Akhirnya saya ketemu Dokter Sita di Siloam Semanggi, Jakarta. Orangnya baik sekali meskipun dia perempuan. Dokter itu bilang begini, kalau saya scan Pak, supaya tahu Bapak ada C apa enggak. Ya jujur aja saya juga ngeri kan ya. Tapi akhirnya saya scan. Di scan itu ternyata tidak ada dot detektif di situ. Saya bersyukur sekali. Dia anjurkan karena saya merasa mantap sama dia kan. Beberapa dokter yang saya datang itu kayak ngomongnya kayak orang tukang jaga, operasi lah, yang apalah. Dia tanya, Bapak sudah berapa lama? Belum dong. Saya nggak punya obat ini atau apa. Meskipun kemo ada kapsul sekarang, mahal sekali. Sebulan 36 juta. Akhirnya saya Berdoa aja. Mantep, berdoa saja. Saya ke Romo banyak, Romo Yohanes, banyak Romo yang saya kenal, bahkan Romo luar negeri. Semua jawabannya hampir menurut saya ya. Kenapa kamu tidak doa saya jauh-jauh? Kenapa kamu tidak doa sama istrimu? Saya semakin mantap. Cuma berdoa sepakat suami istri. Makanya suami-suami jangan main-main dengan istri. Itu tugas saya. Kemudian hasilnya setelah 5 bulan, setelah bulan Mei, Mengecil. saya foto lagi, mengecil yang menghitung Bro Halim 52%. Udah kecil lagi sekarang. Kecil lagi, jadi berdoa. Yang saya akhiri, ini bukan main-main, ini pasa, ini daging, bisa hilang. Terakhir Februari, dokter yang sama bilang, Anggap mengganti nggak lagi Pak, anggap aja tidak ada dah. Anggap aja dokter nggak pernah ke saya, nggak pernah foto, udah hiduplah dengan tumormu. Saya yakin kalau Tuhan turun tangan, kita bisa apa Pak? Saya nangis, saya bersyukur ya. Istri saya mendoakan saya, bukan doa saja, mijeti juga. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Singgi. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan yang mampu melakukan hal-hal yang tidak mampu kita lakukan sebagai manusia. Bapak Ibu, kadang-kadang kita ada di titik itu. Mungkin dalam relasi kita dengan anak-anak, kita bukan psikologi yang hebat yang ngerti bagaimana kejiwaan anak-anak kita. Tapi kita punya Tuhan yang hebat, yang sanggup memberi kita hikmat dan kebijaksanaan untuk hal-hal yang kita tidak pahami. Bapak Ibu, saudara-saudari, di hidup kita ini begitu banyak hal-hal yang kita nggak mampu pahami. Kalau semua orang harus jadi psikolog dulu baru punya anak, saya pikir itu nggak mungkin. Tetapi Tuhan kita memberikan kebijaksanaan dan hikmatnya di dalam firman Tuhan. Nah Bapak Ibu saudara-saudari, hari ini kita mau melihat bagaimana hati Tuhan untuk anak-anak kita. Sebagai orang tua, apa yang Tuhan taruh di dalam hati kita untuk kita lakukan sebagai orang yang diberi tanggung jawab dan tugas mulia dari Tuhan. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita ngomong kita mau tahu hati Tuhan, caranya gimana? Caranya gimana? Nanti saya beri satu buku ya. Saya minta tolong Pak Singgi nanti dicatat siapa yang jawab. Caranya gimana untuk kita tahu hati Tuhan? Caranya gimana untuk kita tahu kehendak Tuhan buat kita? Boleh angkat tangan? Kita silakan Ibu. Berdoa. Kalau sudah berdoa, kira-kira Ibu biasanya seperti apa tuh? Mengerti? Hah?
Terang. Mengerti kayak kalau selesai doa, ya kayak rasanya lega. Lega. Jadi ngerti kira-kira mau bikin apa gitu ya Bu ya? Hah, begitu ya Bu. Terima kasih Ibu. Maaf namanya siapa Bu? Fonsa. Terima kasih Ibu, nanti saya beri satu buku berdoa. Lagi, ada lagi? Silakan. Baca kitab suci. Kitab suci adalah surat cinta Tuhan. Dia menyatakan hatinya. Dia menyatakan sifat-sifatnya kepada kita di dalam kitab suci. Kalau Tuhan bilang, kasihi sesamamu, berdoa buat musuh-musuhmu, berlakulah adil, jangan pelit, harus murah hati. Itu adalah firman Tuhan, perintah Tuhan. Perintah Tuhan itu juga menunjukkan sifatnya. Nah, Bapak Ibu, kita bisa tahu siapa Tuhan yang kita percayai itu lewat sabdanya. Sabda Tuhan ini adalah sumber iman kita. Nah, sabda Tuhan itu di dalam gereja Katolik kemudian dijabarkan di dalam ajaran-ajaran gereja Katolik, di dalam dokumen-dokumen Konsili Vatikan, di dalam ensiklik dan lain sebagainya. Makanya Bapak Ibu, kalau kita suka scroll IG atau baca dari media sosial, coba cari ajaran-ajaran gereja Katolik supaya kita ngerti bagaimana sih penerapannya kitab suci itu di dalam kehidupan kita untuk masing-masing bidang. Karena mungkin kitab suci tidak ngomong langsung tentang bagaimana kita menyikapi kalau anak kita terlalu banyak melihat media sosial, ya. Apa yang bisa kita katakan kepada mereka? Baca Bapak Ibu ya. Nah, kemudian kita bisa tahu lagi bagaimana hati Tuhan buat kita. Lewat apa lagi? Selain firman Tuhan, dokumen-dokumen dalam gereja, terus apa lagi kira-kira? Apa lagi? Apa ya, silakan. Sesama manusia. Kalau Romo bicara, kalau suami kita bicara, kalau bahkan anak kita bicara, kita perlu buka hati, buka telinga. Bisa jadi Tuhan sedang bicara melalui anak kita, melalui pasangan kita yang mungkin kata-kata yang sangat menyakitin hati kita. Bapak Ibu, yang paling nyakitin kita itu kalau kita dikritik oleh orang yang paling dekat sama kita. Betul ya? Karena kita berpikir, kan harusnya dia ngerti aku, harusnya dia yang paling sayang sama aku, tapi ini kok malah melihat kekuranganku. Bapak Ibu, yang bisa melihat kekurangan kita itu seperti cermin buat kita di belakang kita, itu adalah pasangan kita, anak-anak kita, orang paling dekat sama kita. Saya pernah dikritik oleh anak saya ketika saya terlalu banyak pelayanan, Bapak Ibu. Saya melayani 30 tahun. Anak saya bilang satu kali, kapan sih Mami keluar? Nggak di situ terus gitu. Nah, akhirnya saya waktu itu karena dipilih lagi untuk menjadi pengurus, saya katakan tidak. Karena anak saya sedang menunggu saya untuk menepati janji saya bahwa saya mau berhenti dulu melayani di situ, dan saya mau menunjukkan komitmen saya bahwa anak saya itu penting buat saya. Ya, keluarga saya itu penting buat saya. Nah, Bapak Ibu, walaupun itu langkah yang sering nggak mudah, tetapi saya mau menunjukkan bahwa dia penting buat saya. Nah, akhirnya dia bisa memuji, bilang, Mami luar biasa, masih berani mengambil keputusan di usia saat ini, seperti udah 54 tahun, waktu itu 52 tahun, tapi Mami mau memulai sesuatu yang baru. Bapak Ibu, saudara-saudari, melalui sesama. Melalui apa lagi kira-kira? Silakan Ibu, tolong dicatat Pak Singgi siapa aja yang sudah ngomong tadi, nanti kalau datang ke suami saya minta buku ya. Silakan Ibu. Di dalam keluarga. Panggilan kita. Jadi kita sebagai suami istri, sebagai orang tua. Ini adalah panggilan. Ya, jadi kita sudah komit, aku mau ikut Tuhan. Aku mau menyelesaikan kehidupanku sebagai suami istri, sebagai orang tua. Inilah jalan untuk aku menjadi kudus, Bapak Ibu. Kita menjadi kudus bukan karena kita banyak menghabiskan waktu di gereja. Kita menjadi kudus bukan karena kita banyak dikenal oleh orang di luar, ya. Tetapi kita menjadi kudus.
Justru ketika kita sedang melakukan hal-hal yang mungkin tertutup oleh mata banyak orang, tetapi anak kita, suami kita mungkin mengakui bahwa memang kamu sudah berkorban untuk keluarga. Bapak Ibu, panggilan hidup kita. Jadi kalau misalnya Anda diminta untuk melakukan sesuatu, misalnya apa? Bekerja di luar, ya, nggak pernah pulang 1 bulan misalnya, atau berbulan-bulan. Apakah benar pekerjaan itu yang saya butuhkan? Ataukah ini adalah suatu cara si jahat untuk menjauhkan aku dari keluarga? Apa yang menjadi prioritas di dalam hidup kita? Apakah Tuhan dan kehendaknya yaitu keluargaku, ataukah uang? Ya, kalau Bapak Ibu ada berdoa, kemudian kayaknya saya disuruh pergi ke Papua atau Afrika, 1 bulan 6 bulan meninggalkan keluarga. Tanya dulu pada suami, pada pasangan, pada anak, apakah mereka setuju? Kalau mereka bilang tidak, berarti itu bukan panggilan yang harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, panggilan dari Tuhan itu tidak akan mungkin menjauhkan kita dari keluarga, ya. Bapak Ibu, saudara-saudari, kalau kita lihat bagaimana hati Tuhan, pertama Tuhan bilang, tugas mendidik anak itu adalah tugas yang mulia. Sebelumnya, jadi anak-anak itu punya hak untuk mendapatkan pewartaan pertama-tama dari orang tua tentang siapa Yesus, tentang keselamatan dari Yesus. Anak kita itu berhak, Bapak Ibu. Jangan kita pikir anak kita cuma berhak untuk dikasih makan bergizi secara jasmani, tetapi secara rohani mereka itu berhak untuk menerima pengajaran dari orang tua. Orang tua ngajar bukan hanya ngomong, tapi melakukan. Kalau kita ngomong mengasihi, tapi kita tiap hari bertengkar, Bapak Ibu, susah buat anak kita untuk melihat bahwa memang kita mengasihi dan ada kasih di dalam diri kita. Jadi pertama-tama PR kita sebagai orang tua, kita harus terus bekerja untuk relasi kita dengan pasangan kita. Jangan sampai anak menjadi pengalihan dari problem kita dengan pasangan, ya. Dua-dua itu harus berjalan seiring. Yang kedua, Tuhan mengatakan kepada orang Israel, kita akan lihat di Ulangan 6 ayat 6 sampai 7 dan 11 ayat 19. Bahwa Tuhan minta supaya mereka mengajarkan perintah Tuhan itu berulang-ulang, ya. Dan yang ketiga, sejak dini. Nah, kalau kita baca dalam 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17, Timotius itu mengenal kitab suci dari kecil. Dan karena dia mengenal kitab suci, dikatakan kitab suci itu menuntun pada keselamatan dan iman kepada Kristus. Kita baca, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Bapak Ibu, ini firman Tuhan. Kalau kita mengajarkannya pada anak kita, maka kita percaya bahwa mereka sampai tuanya pun akan percaya kepada Kristus dan mengalami keselamatan. Di dalam Yesaya 54 ayat 13 dikatakan, semua anakmu akan menjadi murid Tuhan dan besarlah kesejahteraan mereka. Bapak Ibu, kalau kita mau mengajarkan firman Tuhan kepada anak-anak kita, ini janji Tuhan. Anak kita menjadi murid Tuhan. Murid Tuhan itu berarti meneladani Yesus gurunya. Ya, pertama-tama kita juga terus belajar Bapak Ibu, bagaimana kita menjadi murid supaya kita bisa memuridkan juga anak kita, supaya mereka menjadi orang yang sejahtera. Bapak Ibu, banyak di dunia kita lihat orang tua kerja keras, punya uang banyak, tetapi anaknya gampang sekali masuk di dalam pergaulan yang tidak baik, narkoba dan seterusnya. Uang bukan segalanya. Tetapi kalau mereka mengenal firman Tuhan, kita terjamin mereka sejahtera. Sejahtera bukan hanya soal materi. Dan dikatakan selanjutnya bahwa
pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan. Tuhan mengatakan di dalam Ulangan, ya, pada waktu itu orang Israel mereka menghidupi tradisi Yahudi. Orang Yahudi sangat percaya bahwa anak-anak itu adalah milik pusaka Tuhan. Di dalam Mazmur 127 ayat 3 dikatakan seperti itu. Orang Israel, bangsa Yahudi sangat percaya bahwa keselamatan mereka, kekuatan mereka, jati diri mereka sebagai bangsa pilihan Tuhan itu bisa terus mereka pegang, dan mereka bisa terus menjadi bangsa yang besar kalau mereka mengajarkan juga firman Tuhan, perintah Tuhan kepada anak-anak mereka. Ya, makanya bagi orang Israel, bangsa Yahudi, pendidikan iman itu memegang peranan yang sangat penting di tengah keluarga. Dan siapa pengajar utama? Keluarga inti, orang tua, dan juga keluarga besar mereka dan komunitas mereka. Ya, makanya mereka itu sangat berpegang pada Taurat. Apa yang kita baca di dalam Ulangan, ya, itu adalah kitab Taurat yang mereka juga ajarkan terus kepada anak-anak mereka. Dan juga mereka berpegang pada kitab tafsiran Taurat yang secara lisan yaitu Talmud, ya. Nah, pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu. Ini janji Tuhan Bapak Ibu. Kalau kita mau menjadi orang tua dan keluarga yang diberkati, maka kita perlu mengajarkan kepada anak-anak kita sabda Tuhan, firman Tuhan. Lanjut. Dalam Ulangan 6 ayat 1-9 dikatakan, inilah perintah yaitu ketetapan dan peraturan supaya seumur hidupmu. Tolong kita baca bersama-sama. Takut akan Tuhan Allahmu dan berpegang pada segala ketetapan dan perintahnya yang kusampaikan kepadamu, dan supaya lanjut umurmu. Lakukanlah itu dengan setia supaya baik keadaanmu. Bapak Ibu, supaya keadaan kita baik, kita perlu punya pegangan fondasi yang kuat, yaitu firman Tuhan, relasi kita dengan Tuhan. Bapak Ibu, segala sesuatu di dunia ini bisa berubah, bisa hilang, tidak ada yang abadi. Ya, hari ini kita punya suami atau istri yang baik, besok mungkin kita harus mengalami suatu tantangan yang besar. Tetapi kalau kita punya relasi yang baik dengan Tuhan, ibarat hidup kita di atas batu karang, apapun situasi di luar kita yang terjadi, kita tetap punya iman, harapan kepada Tuhan yang tidak pernah berubah. Janjinya dari dulu sampai sekarang dan seterusnya, ya dan amin, Bapak Ibu, ya. Kalau orang percaya, goncangan apapun di luar sana tidak akan membuat mereka goyah, ya. Ini pentingnya kenapa kita harus berakar di dalam firman. Kita tahu janji Tuhan itu kalau kita baca firman Tuhan, Bapak Ibu, bukan kalau baca koran, ya. Kita koran sekarang elektronik, ya. Nah, Bapak Ibu, kita perlu berakar di dalam firman. Baca aja kalender liturgi tiap hari. Kalau Bapak Ibu tidak bisa misa misalnya, bacaan hari itu, kalau kita 3 tahun tiap hari baca kalender liturgi, kita sudah menyelesaikan seluruh kitab suci. Jadi Bapak Ibu, kita bisa misa tiap hari, doa rosario tiap hari, baca firman Tuhan 15 menit sehari. Itu membuat kita mengenal Tuhan kita lewat sabdanya, lewat sakramen. Nah, supaya baik keadaan kita. Lanjut. Kemudian dalam lanjutannya dikatakan, dengarlah hai orang Israel, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu.
Bapak Ibu, kita diminta itu memberi bukan sisa-sisa waktu kita kepada Tuhan, tetapi yang terbaik yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Hidup kita sepenuhnya, anak kita, keluarga kita, kita harus sadari bahwa itu adalah segala sesuatu yang bisa kita persembahkan kepada Tuhan, ya. Dengan segenap jiwa dan dengan segenap kekuatan. Bapak Ibu, kalau kita lagi ngantuk, kita berdoa, tetap berdoa. Itu kita sudah berjuang untuk mengasihi Tuhan sebenarnya dengan segala kekuatan kita. Tapi kalau Tuhan minta kita mengasihi Dia dengan segenap kekuatan, sebenarnya kita sedang mengasihi juga diri kita. Karena sebenarnya apa yang kita berikan pada Tuhan itu semuanya akan dikembalikan kepada kita, ya. Nah, dan dikatakan apa yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini haruslah engkau perhatikan, haruslah engkau mengajarkannya berulang-ulang kepada anak-anakmu, ya. Jadi Bapak Ibu, apa yang kita ajarkan kepada anak kita? Apa yang kita ajarkan? Nanti kita akan lihat, ya. Dan membicarakannya apabila engkau duduk di rumahmu, apalagi apabila engkau sedang dalam perjalanan, apabila engkau berbaring, dan apabila engkau bangun. Bapak Ibu, artinya setiap saat, ya. Setiap saat hati kita, pikiran kita itu harus dipenuhi tentang Tuhan, kebaikan Tuhan, rencana Tuhan, apa maunya Tuhan buat aku dan keluargaku hari ini. Bangun pagi, Tuhan, tolong bimbing aku. Ya, saya percaya kalau kita berdoa pada Tuhan, minta Tuhan bimbing keluarga kita. Kira-kira Tuhan bimbing apa enggak, Bapak Ibu? Bimbing, ya. Kalau kita minta, ya Allah Roh Kudus, penuhi aku, tolong aku. Kira-kira Tuhan memberikan kepada kita atau tidak? Tuhan kasih, Bapak Ibu. Dan Roh Kudus inilah yang diberikan untuk menolong kita di saat kita tidak mampu. Bapak Ibu, seringkali hidup kita itu dibuat kepepet, ya. Banyak hal yang kita nggak bisa kerjakan, banyak hal yang rasanya di luar kemampuan kita. Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia adalah Allah yang mau menolong kita. Dia adalah Allah yang selalu hadir di setiap pergumulan hidup kita. Ya Bapak Ibu, tadi apa yang tampaknya seperti kutuk, ya, di awal tahun buat kami sekeluarga, suami saya punya tumor di paru-paru. Ternyata Tuhan bisa ubah menjadi suatu berkat buat kami. Kami boleh mempunyai kesempatan untuk menyaksikan bahwa Allah kita adalah Allah yang tidak tuli, Allah yang mendengarkan setiap doa orang yang berseru kepada Dia. Bapak Ibu saudara-saudari, lanjut. Jadi apa yang Tuhan mau katakan pada hari ini? Panggilan kita sebagai orang tua itu mulia. Untuk mendidik anak kita itu perintah Tuhan. Karena itu perintah Tuhan, makanya ini adalah tugas yang mulia. Kita diminta untuk menyaksikan bahwa Tuhan itu hadir di dalam hidup kita. Menceritakan kebaikan Tuhan. Ya, Bapak Ibu, kalau banyak masalah di dalam hidup kita, itu bukannya tanpa alasan Tuhan mau izinkan itu terjadi. Karena apa? Karena kalau kita tidak punya persoalan, seperti tadi kata Pak Halim, siapa yang di sini bergumul? Puji Tuhan. Kalau kita bergumul, kita punya kesempatan untuk ada lompatan iman. Ketika kita melihat bahwa Allah kita berkuasa atas semua persoalan dalam hidup kita. Dan itu adalah cara Tuhan untuk kita juga mendidik anak-anak kita. Kita punya cerita untuk kita bagikan kepada anak-anak kita. Bahwa Allah kita adalah Allah peduli, Allah yang berkuasa, Allah yang sanggup membebaskan kita. Bapak Ibu, lanjut lagi. Jadi, apa yang kita mau ceritakan kalau kita lihat di dalam Keluaran 10 ayat 2. Kalau banyak terjadi pada waktu bangsa Israel mau dikeluarkan dari Mesir, Tuhan memberikan tulah belalang dan seterusnya. Dikatakan dalam Keluaran 10 ayat 2, itu supaya kamu menceritakan kepada anak-anakmu bahwa Tuhanlah yang berkuasa, Tuhan yang mempermain-mainkan orang Mesir sehingga engkau bisa bebas. Ya, Tuhan memberikan kejadian-kejadian ajaib di dalam hidup kita. Ya,
Ketika ada masalah kita nggak bisa, Tuhan turun tangan, terjadi mukjizat. Bapak Ibu pernah sadar banyak kejadian di mana Tuhan menolong kita? Bapak Ibu catat, lihat dengan mata iman bahwa Allahku adalah Allah yang hidup di dalam keluargaku. Ceritakan itu kepada anak-anakmu, ya. Itu yang Tuhan perintahkan. Kemudian dikatakan belum dalam Keluaran 13 ayat 9, anak-anak diberi penjelasan dengan kekuatan tangannya Tuhan telah membawa kita keluar dari Mesir. Kita perlu memberikan penjelasan. Makanya Bapak Ibu, kalau saat ini mungkin kita mengalami pekerjaan kita sedang sulit, relasi kita ada masalah, kesehatan kita terganggu, jangan pernah putus asa, jangan pernah berhenti berdoa Bapak Ibu. Karena Tuhan sedang menunggu untuk memberikan berkat-Nya buat kita masing-masing, supaya kita menjadi orang tua yang sungguh-sungguh menjadi saksi buat anak-anak kita bahwa Allah kita hidup, Allah kita sanggup memberikan apa yang kita butuhkan. Tuhan peduli sama anak-anak kita, dan Dia memakai kita untuk menyatakan kemuliaan, kebaikan, kebesaran Allah di dalam hidup anak-anak kita. Amin Bapak Ibu. Mau ya Bapak Ibu menjadi saluran kasih Tuhan buat anak-anak kita dengan membuka mata kita melihat semua peristiwa dengan mata iman. Lanjut, saya mau lihat dalam Keluaran 10 ayat 2. Ini yang tadi saya katakan. Kenapa Tuhan membelah Laut Merah? Bukan supaya orang Mesir melihat bahwa Allah itu menyertai bangsa Israel. Bukan itu semata-mata. Tetapi supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Jadi pertama-tama bukan supaya orang Mesir melihat, wah Allahnya orang Israel hebat. Bukan itu pertama-tama Bapak Ibu. Musa membelah Laut Merah, Tuhan menyertai dengan tiang api dan awan. Tetapi ternyata supaya engkau dapat menceritakan kepada anak cucumu bagaimana aku mempermainkan orang Mesir, ya, dan tanda-tanda mukjizat mana yang telah kulakukan di antara mereka, supaya kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan. Bapak Ibu, dari mulut Bapak Ibu, dari mulut Anda semua, Tuhan menunggu Anda menceritakan betapa ajaibnya Tuhan Allah di dalam hidup kita, supaya anak-anak kita menjadi anak-anak yang beriman, yang sejahtera, diberkati hidupnya. Nah, lanjut. Ya, jadi dikatakan, tetapi waspadalah dalam Ulangan 4 ayat 9, dan berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan hal-hal yang dilihat oleh matamu sendiri, dan supaya jangan semuanya itu hilang dari ingatanmu seumur hidupmu. Beritahukanlah kepada anak-anakmu dan kepada cucu cicitmu semuanya itu. Bapak Ibu, berapa banyak dari antara kita yang lebih sering mengingat malapetaka, bencana, ditipu orang, sakit, daripada berkat yang Tuhan sudah berikan pada kita. Kesehatan kita tiap hari, mampu kita menyekolahkan anak kita di tempat yang baik, anak kita lahir dengan selamat, anak kita disembuhkan, orang tua kita atau keluarga besar kita dijauhkan dari segala malapetaka. Berapa banyak kita yang lebih menghitung berkat daripada mengeluhkan hal yang kurang dari dalam hidup kita. Saatnya Bapak Ibu kita menghitung berkat lebih daripada mengeluh. Amin, mau ya Bapak Ibu ya? Mulai pada saat ini kita menjadi orang tua yang mau menghitung berkat-berkat Tuhan daripada lebih banyak mengeluh atas apa yang Tuhan belum berikan di dalam hidup kita. Bapak Ibu, kalau kita menjadi orang tua yang menghitung berkat, maka kita menjadi orang tua yang bisa memberkati anak-anak kita juga. Amin Bapak Ibu? Baik, lanjut. Dan pada hari itu harus kau beritahukan kepada anakmu ibadah ini, karena mengingat apa yang dibuat Tuhan kepadaku pada waktu aku keluar dari Mesir. Kalau kita misa Bapak Ibu setiap hari Minggu, itu adalah kita udah bersyukur 1 minggu itu Tuhan selamatkan kita. Tuhan kita beri
limpahkan kita rejeki, kita bisa makan, kita bisa tidur, bisa istirahat. Berapa banyak orang di luar sana itu yang mau ada di posisi kita, tapi mereka nggak bisa, Bapak Ibu. Tapi berapa banyak dari antara kita yang masih mengeluh dengan keadaan kita sekarang. Bapak Ibu, pada hari ini kau harus beritahukan kepada anakmu bahwa kita bersyukur di dalam Ekaristi ini karena Tuhan sudah melindungi kita 1 minggu ini. Setiap malam ketika kita berdoa bersama, mungkin bersama anak kita, ini adalah kesempatan untuk memberitahukan kepada mereka, hari ini Tuhan telah menyelamatkan kita. Papa bisa pulang dari kantor dengan selamat. Papa tidak di PHK. Mama hari ini bisa membuat makanan yang membuat kamu juga suka. Mama hari ini bisa melewati hal-hal yang sulit hari ini. Semua karena pertolongan Tuhan. Bapak Ibu, saatnya menghitung berkat. Apa yang kita ajarkan sebagai kesimpulan? Firman Tuhan. Bagaimana kita tahu? Kita perlu baca, Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita perlu menjadi orang Katolik yang sungguh-sungguh militan, ya. Kita baca, kita mau kenal Yesus melalui firman-Nya. Dan yang kedua, taat, lakukan. Lakukan mungkin nggak usah sekaligus. Hari ini aku nggak bisa ngampuni, tapi aku mau berdoa. Aku mau berdoa, Tuhan, aku mau ngampuni rekan kerjaku karena dia hari ini memfitnah aku di depan bosku misalnya, ya. Dan aku berdoa supaya dia dilepaskan dari akibat dosanya dan hidupnya diberkati. Bapak Ibu, kalau kita sudah mendoakan doa pengampunan untuk musuh, hidup kita diberkati, ya. Jadi taat walaupun hati kita menolak. Lakukan aja dulu, itulah ketaatan. Selebihnya Tuhan yang akan turun tangan mengubah hati kita dan menurunkan berkat-berkatnya buat kita secara melimpah. Mudah apa enggak? Enggak mudah. Tetapi Tuhan hanya minta kita lakukan hari demi hari. Iman yang kecil Tuhan butuhkan untuk kita lakukan perbuatan besar. Iman kecil itu apa? Tuhan, aku enggak bisa, tapi aku minta tolong bantu aku Tuhan untuk melewati hari ini, ya. Nah, dan yang ketiga, ajarkan sifat Allah. Kalau kita mengajarkan bagaimana firman Tuhan, berarti kita juga mengenalkan sifat Allah kepada anak-anak kita. Lanjut, kita mau mengajarkan bahwa Allah kita itu Allah yang bisa kita andalkan. Mama papa hidup sampai saat ini karena belas kasih dan kemurahan Tuhan. Kita mengajarkan bahwa Allah kita itu perkasa, maka kita bisa menggantungkan hidup kita kepadanya. Yang kedua, Allah kita membebaskan kita dari penyakit, dari cengkeraman orang jahat, dari maksud-maksud orang jahat. Kita bisa selamat sampai saat ini, bukan karena kita hebat atau kita baik, Bapak Ibu. Karena Tuhan menghindarkan kita dari banyak sekali kecelakaan dan maksud jahat orang lain. Betul nggak, Bapak Ibu? Kalau kita mau sadari, berapa banyak dari antara kita bisa ada di sini? Karena kita selamat di jalan. Kita tiap hari bisa melakukan tugas kita dengan baik tanpa banyak halangan. Itu semua karena berkat Tuhan, Bapak Ibu, ya. Dan yang ketiga, Allah kita menyediakan apa yang kita butuhkan. Terlebih kalau kita minta supaya anak-anak kita diberkati hidupnya dan diselamatkan hidupnya seumur hidup mereka. Bapak Ibu, lanjut. Kalau kita sudah mengajarkan hal itu, kita mau memuji Dia. Anak kita perlu memuji Allah kita, Allah yang hidup dan perkasa. Baik, lanjut. Kapan? Tadi dikatakan dalam Ulangan 6 ayat 1-9. Kapan kita mengajarkan semua ini? Pada waktu kita di jalan, pada waktu kita duduk, pada waktu kita bangun, pada waktu kita di mana? Di mana lagi? Di rumah, dalam perjalanan. Kapanpun, kalau mata kita adalah mata yang dibuka, penuh mata iman, maka kita bisa menceritakan bahwa Tuhan hadir di dalam segala peristiwa hidup kita. Lanjut. Baik, jadi sebagai penutup, Tuhan memberikan kepada kita tanggung jawab dan tugas mulia. Beritakan firman Tuhan, kebaikan Tuhan kepada anak kita. Yang kedua, ini tanggung jawab kita, dan kita perlu juga dukungan komunitas. Bapak Ibu, kalau kita sendirian kadang-kadang kita nggak kuat. Kita perlu orang lain yang juga mau tumbuh di dalam iman. Makanya bergabunglah di dalam lingkungan, di dalam kelompok komunitas yang mau belajar juga tentang firman Tuhan. Di bawah ada pameran-pameran dari komunitas-komunitas. Bapak Ibu, bergabunglah di situ, ya. Jangan cari orang yang sempurna. Di dalam komunitas, di dalam gereja tidak ada orang sempurna. Banyak orang yang juga bermasalah, tapi jangan kecil hati, ya. Karena kalau kita bertahan
kita sampai pada kesudahannya, maka Tuhan sedang menguatkan iman kita, memberi kita kerendahan hati dan kesetiaan. Baik Bapak Ibu, lanjut. Sebagai penutup, mari kita mau bawa semua pergumulan kita hari ini ke dalam tangan Tuhan. Saya mohon bantuan dari WL, leader, singer, dan musik. Apapun yang saat ini sedang kita alami, kita percaya bahwa tangan Tuhan tidak pernah kurang panjang untuk menolong kita. Telinganya tidak pernah tidak mendengarkan doa-doa kita. Kalau saat ini mungkin kita belum melihat pertolongan Tuhan dalam hidup kita, mungkin Tuhan sedang menunggu kita ya untuk semakin percaya kepada Dia. Situ. Silakan naik ke atas. Kita mau katakan, bisa ditampilkan lirik lagunya. Satu-satunya yang saat ini kita mau percaya untuk menolong kita yaitu Allah kita. Satu-satunya yang kita bisa andalkan untuk menopang kita di dalam situasi apapun hidup kita saat ini, yaitu Allah kita. Mari Bapak Ibu, semua yang kita alami saat ini, kita mau bawa supaya Tuhan sendiri turun tangan atas hidup kita.